Di bahasa Indonesia judulnya Bahasa Indonesia. Yesus mengajak mereka ikutlah. ikutlah. Kata-kata Yesus yang unik adalah follow me. Kepada siapa yang secara letterlet Yesus katakan ini? Kepada siapa yang dengan jelas sekali Yesus katakan follow me. Matius. Matius. Dan Matius mengikut. Baik, ada seorang kaisar Romawi namanya Julian, hidup tahun 1362. Dia mengadakan campaign. Campaignnya apa? Hidupkan itu. Untuk menghidupkan kembali apa? Kekafiran. Kekafiran. Memang waktu itu kekafiran sudah merosot, hampir-hampir tidak ada pengaruhnya lagi kepada orang banyak, karena diganti oleh siapa? Kristen. Oleh kekristenan. Bayangkan Roman power, pagan Roman power yang mencoba untuk menghancurkan agama Kristen, dia sendiri nggak apa? Dia sendiri yang kebobolan. Lalu apa advice dari Julian? Di introduksi. Saya pikir bahwa ketika orang Kristen secara sengaja diterlantarkan dan diabaikan oleh imam atau kafir, orang-orang Galilea akan tak beriman. Orang Kristen mengamati ini dan mengaplikasikan diri mereka untuk kebaikan. Kemudian yang tanda kutip, baca terus. Mereka mendukung tidak hanya orang-orang mereka yang miskin, tetapi orang miskin kita juga. Setiap orang dapat melihat bahwa rakyat kita kekurangan bantuan dari kita. Jadi Julian ini menemplak orang-orang Roma. Apa templakannya? Menelantarkan orang miskin. Orang miskin diterlantarkan, sehingga akhirnya tertarik kepada siapa? Orang Kristen. Kepada orang Kristen. Jadi ini merupakan problema bagi orang kafir Roma. Kalau kita ganti dengan kata-kata kita sendiri tanpa mengubah idenya, kira-kira bunyinya begini. Kita kehilangan kuasa untuk memegang rakyat kita sendiri. Mengapa? Karena orang kaya hanya interest untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan orang Kristen kita lihat mereka punya interest adalah menjangkau keluar kepada orang miskin. Sehingga dengan demikian orang banyak terpesona oleh pengaruh orang Kristen dan ikut kepada mereka. Statement dari Julian ini ada manfaat berganda. Satu, makna sejarah. Maksudnya ialah banyak orang-orang kafir mengkritik
bahwa Yesus itu manusia fiktif. Yesus itu dongeng ciptaan orang Kristen. Tapi dengan tidak sengaja beberapa dari Kaisar Romawi dalam suratnya menyebutkan tentang adanya Yesus. Jadi ini memberikan kepada kita bukti bahwa Yesus itu bukan hanya ciptaan dari orang Kristen yang imajinatif sifatnya, tapi Yesus itu real, ada, sehingga membuat Kaisar Julian mengeluarkan surat seperti ini, nasihat. Kita harus ikut orang Kristen, membantu orang-orang miskin, supaya agama Roma tetap berdaulat. Kemudian apa yang jadi Romans problem? Di introduction, paragraf kedua terakhir. Bangsa Romawi telah mengharapkan kekristenan memudar ketika pemimpin mereka Yesus Kristus mati. Ya. Sebaliknya, sejumlah warga negara Romawi mengikuti Yesus. Bagaimanakah mereka menjelaskan masalah ini? Para pengikut Yesus menunjukkan kasihnya melalui memenuhi kebutuhan dasar dari orang-orang sekitar mereka. Itu yang Yesus lakukan ketika dia berada di sini, dan itulah juga yang pengikutnya akan lakukan. Jadi kembali kepada statement yang dihafalkan oleh Pak Rino tadi. Itulah rahasia sukses mendekati manusia dengan Injil. Christ's method alone will give us true success in reaching souls. Di pelajaran hari Minggu They know his voice. they know his voice. Ini diambil dari Yohanes 10 ayat 1-5 dan 16. Coba kita baca dulu ayatnya. Yohanes 10. Siapa boleh baca? Ya. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Baik di Timur Tengah, kalau sudah pergi ke sana, pemandangan yang mengasihkan akan membuat kita terpesona, karena domba-domba ini mengenal gembala dari apa?
suaranya. Mereka sudah terbiasa mendengar, sampai kalau ada suara lain memanggil, mereka tidak gubris. Itulah kehebatannya di sana. Pelajaran dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 5 dan ayat 16 kembali mengenai pentingnya relationship with people in our community. Pentingnya hubungan yang positif dan penuh kasih dengan orang-orang di komunitas di mana kita hidup. Baca sekali ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kalau sudah baca komen dari Ellen White tentang ayat 16, White mengatakan, sekarang ini di gereja lain ada umat Tuhan yang benar, termasuk di dalam gereja apa? Katolik. Kita seringkali berpendapat bahwa semua di luar Advent itu tidak akan masuk surga. Hanya kita yang domba yang benar. Tapi tidak demikian. Ayat mengatakan masih banyak domba-domba lain, termasuk di gereja Katolik, yang merupakan domba-domba yang benar. Dan apabila mereka mendengar panggilan suara gembala, domba-domba yang benar ini akan apa? Akan keluar. Akhirnya menjadi satu kandang, satu kawanan. Kemudian perintah yang diberikan kepada kita adalah apa ini? Mencari. Kita harus mencari domba yang di kandang lain. Gereja Advent dikenal oleh gereja-gereja lain sebagai apa? Sheep stealer. Ya, gereja Advent dikenal sebagai pencuri domba. Nah, waktu saya belajar di Fuller, di kelas Church Growth, yang mengajar Peter Wagner, topnya Church Growth sesudah McAlpin meninggal. Dia sebutkan, kita seringkali mengkritik Advent sebagai sheep stealer. Dia bilang itu salah. Karena kalau orang mau jadi Advent tidak gampang. Harus setiap bayar perpuluhan. Sesudah itu ada persembahan. Sesudah itu hari Sabat tidak boleh bekerja. Tidak boleh makan yang enak-enak. Tidak boleh pakai anting-anting dan perhiasan. Jadi kalau orang sampai jadi Advent, itu memerlukan pengorbanan, memerlukan keberanian. Jadi kita tidak bisa mengatakan Advent itu sheep stealer. Kalau seandainya standar Advent lebih rendah dari kita, nah itu masih ada kemungkinan Advent adalah pencuri domba. Tapi mereka punya standar sangat tinggi.
Jadi kalau mereka membaptiskan lebih banyak dari kita, menarik jiwa lebih banyak dari kita, itu karena pengorbanan dari orang yang mau pindah dari satu agama menjadi agama. Jadi stop mencap Advent sebagai sheep stealer. Saya dengar, saya katakan amin dalam hati. Jadi jangan kecil hati kalau kita dianggap sebagai pencuri domba. God speaks through Holy Spirit. Ada berapa? Holy Spirit. Ada 5. Ya. Coba sebutkan satu persatu. Melalui pendeta-pendeta. Melalui nature. Ada orang katakan Tuhan punya 2 buku. Yang satu the book of Tuhan punya 2 buku. The book of nature and the Bible. Nah, pernyataan Allah melalui nature itu disebut general atau natural revelation. Apakah akan ada orang yang selamat hanya oleh natural revelation? Ya. Ya. Tapi jangan lupa itu hanya merupakan kekecualian. Mengapa? Karena general revelation atau natural revelation itu tidak pure lagi. Itu sudah terkontaminasi oleh dosa. Ini kelihatan kalau saudara nonton Discovery Channel. Binatang itu bagus-bagus, manis-manis, sedang mencari makan, tiba-tiba singa menerkam. Dan kita melihatnya sangat mengerikan. Jadi nature memberikan signal, tapi disebut mixed signal. Tapi akan ada orang yang diselamatkan hanya oleh Special natural revelation. Nah, pernyataan Allah yang lebih sempurna adalah the Bible. Ini yang disebut special revelation. Jangan lupa. Jadi kalau alam, natural atau general revelation, yang special revelation adalah Alkitab. Jesus had compelling power to draw people to Him. Yesus mempunyai satu kuasa yang kuat untuk menarik orang banyak kepada Dia. Mengapa? Apa sebabnya? unselfish giving himself. Dengan pelayanannya. Pelayanannya. Contoh pelayanannya yang unselfish. Dia bukan hanya mengajar, tapi memberikan juga makan kepada orang-orang yang datang. Betul. Hidup Yesus seperti saya selalu ulang-ulangi ditandai oleh 2 S. S pertama apa? Selfish. Sacrifice. Yang kedua sacrifice. Ini sangat kelihatan menyorok sekali di kitab Injil Markus. Markus kan 16 pasal. Pasal 1 sampai pasal 8 ayat 30 itu membicarakan the service of Jesus.
begitu masuk di Markus 8 ayat 31 sampai Markus 16 ayat yang terakhir, itu berbicara tentang sacrifice. Inilah yang membuat Yesus mempunyai compelling power to draw people to Him, karena dia melayani dan dia akhirnya memberikan puncak pelayanan, yaitu sacrifice. Masih ingat ilustrasi yang pernah saya berikan di buku Gospel Workers? Nyonya White menggambarkan kehidupan seorang Kristen dengan menggunakan seekor sapi lembu. Di sampingnya ada alat untuk membajak, di sebelah kanannya ada untuk korban. mesbah. Lalu Nyonya White tulis di bawah itu, untuk komentari itu gambar, tulisannya adalah ready for either. Ready for either. Siap untuk menarik bajak, kalau perlu dikorbankan. Saya paling senang itu lihat ilustrasi tersebut. Jadi gambar lembu di tengah, di sebelah kiri gambar alat pembajak, di sebelah kanan lembu ada mesbah. Alat pembajak itu alat yang dikenakan kepada lembu untuk membajak, untuk bekerja di ladang Tuhan. Tapi kalau perlu, bukan cuma menarik bajak, dikorbankan di mesbah mati saya itu bagaimana? Jadi, lalu Nyonya White komentari, inilah seharusnya posisi dari umat Tuhan. Kita menarik bajak di ladang Tuhan, dalam arti kata melayani. Tapi kalau diperlukan, bukan hanya menarik bajak, tapi disembelih di atas mesbah. Yesaya berapa tahun menarik bajak? 60 tahun. Yeremia sekian puluh tahun menarik bajak. Akhirnya yang satu digergaji, yang satu mati dianiaya. Lihat Petrus, lihat Paulus menarik bajak, dua-duanya akhirnya mati di tangannya itu. Yang satu dipenggal kepalanya Paulus, yang satu disalib dengan kepala ke bawah. Jadi Yesus punya compelling power to draw people to Him, sebabnya ya tadi ia rela untuk melayani, kalau diperlukan memberikan sacrifice nyawanya. Dan kalau saudara pelajari sejarah gereja, tokoh reformasi itu banyak yang seperti nabi-nabi zaman dulu, menarik bajak kemudian dikorbankan. Contohnya siapa? John Huss, John Huss, Jerome, John Wycliffe. Kalau John Huss, siapa yang sempat menolak Yesus karena takut? Jerome
Iya, Jerome waktu di penjara. di penjara diancam, cabut doktrinmu atau kamu dibunuh. Dia katakan, saya nyerah, saya cabut doktrin saya, hidup dia. Tapi selang beberapa waktu dia pelajari Alkitab, kenapa saya jadi begini? Pendahulu saya mati syahid membela kebenaran. Akhirnya dia kasih tahu sama pemimpin Roma, dia katakan, saya ganti sikap, saya akan tetap pertahankan kebenaran saya sampai saya mati. Akhirnya dia dibunuh. John Huss, kalau John Huss ditaruh di seonggokan kayu bakar, tangannya diikat kepada sebuah balok di belakangnya. Bagaimana? Kamu tetap pegang doktrinmu atau cabut doktrinmu? Di saat kamu katakan cabut, kamu akan hidup. Tapi kalau kamu tetap dengan doktrinmu yang berlawanan dengan gereja, kami akan sulut kayu bakar ini dan kamu akan mati. Dia bilang, saya akan tetap dengan doktrin yang saya ajarkan berdasarkan Alkitab. Kecuali kamu bisa tunjukkan doktrin saya ini salah dari Alkitab, saya menyerah. Akhirnya disulut. Dan waktu disulut, apa yang dibuat John Huss? Menyanyi sampai suaranya habis. Itulah kehebatan orang-orang dulu. Mereka mengikuti siapa? Jejak daripada Yesus yang punya apa yang disebut compelling power to draw people to Him. Reason, service, and sacrifice. Sacrifice itu adalah puncak daripada service. Ayatnya di mana? Di buku Markus yang pertama. Markus pasal 10 Iya, ayat 43 dan 44. bagus ya kalau dibaca. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave to all. 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve. Oke, anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Itulah service. And to give his life as a ransom for many. To give his life, itulah yang disebut sacrifice. Jadi inilah dua hal yang menandai hidup Yesus dan juga para nabi, bahkan para rasul di Perjanjian Baru. Dokumen sip. Coba kita buka ayat-ayat ini. Lukas 10 ayat 10, Markus 1 ayat 17 dan seterusnya. Kita mau cari apa yang merupakan key point yang ada di ayat-ayat ini yang mirip satu dengan yang lain. Start dengan ini harus sudah dihafal. Kalau nomor 1, saya rasa sudah hafal. Lukas 19 ayat 10 bunyi apa? The Son of Man came to seek and to save the lost.
Anak manusia datang untuk mencari yang hilang dan menyelamatkannya. Markus 1 ayat 17. Ya. Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 2 Lukas. Lukas 9 ayat 2. Lukas 9 ayat 2. Lukas 9 ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Apa sesudah baca 3 ayat ini? Apa yang merupakan common key point yang ada di 3 ayat ini? Common key point maksudnya key point yang bersamaan. Cari penyelamatkan. Ya, Mencari dan memberitakan kerajaan Allah. di Indonesia ada tim yang disebut SAR. SAR. Apa itu SAR? Search and Search and Rescue. Rescue. Di Indonesia sewaktu-waktu sekali-sekali ada pesawat yang jatuh di hutan. Nah, kalau pesawat itu sudah kecil lalu jatuh di hutan lebat seperti di Irian atau di Kalimantan, maka biasanya pemerintah terus kasih komando kepada siapa? SAR ini. Saya masih ingat waktu pilot kita dari timur masih muda, masih ingat siapa namanya? Ken Smith. Smith. Ken Smith. Ken Smith. Ken Smith. Namanya Ken Smith. Ken Smith. Saya waktu itu sedang kuliah di Inggris sama-sama Bapak Sulima. Bapak Sulima telepon saya, "Bas, kabar buruk." Apa? Ken Smith hilang di hutan, pesawatnya sedang dicari. Ken Smith ini punya abang namanya Bill Smith. Masih ingat? Bill Smith itu ngajar di aviation department. Ken diberi tugas untuk pergi ke Irian kalau saya tidak salah, lalu tiba-tiba hilang. Bill diutus oleh General Conference suruh cari sampai dapat adikmu. Kemudian kita minta bantuan kepada apa? Ada itu satu. Maaf. Ya. Maaf. Ya. Mission Aviation Fellowship. Betul. Maaf juga kerahkan seluruh pesawatnya. Pendeknya dalam keadaan musibah kita lupa siapa Protestan siapa Advent. Search and search. Tapi mereka bilang seperti cari jarum di mana ditumpukan jerami. Sampai hari ini tidak ketemu. Search and rescue. Coba baca Kerajaan Tekasa 229.
Semua sudah dapat. Ya, sudah dapat. Hari apa pendeta? Senin. Iya pendeta. Christ Object Lesson, perumpamaan Yesus, halaman 22. Alinea kedua di bagian tengah. Yang tetapi apa yang gereja Anda? Di tengah lagi. Janganlah kita menunggu. Ya. Janganlah kita menunggu jiwa-jiwa datang kepada kita. Kita harus mencari mereka di mana mereka berada. Banyak orang yang tidak akan terjangkau oleh pekabaran Injil kecuali pekabaran ini dibawa kepada mereka. Apa idenya? Intinya itu apa? Mencari mereka, jangan tunggu mereka datang. Jangan tunggu mereka datang. Kita harus proaktif. Istilahnya jemput bola lagi pendeta. Ya, ya. Jemput bola. Kita yang harus mengambil inisiatif untuk menyelamatkan. Lalu sekolah sahabat kita mengetengahkan dua metafor tentang Bagus ini. bencana. Yang pertama apa? Gembala meninggalkan 99 domba dan mencari satu yang hilang. Lalu Diumpamakan di sini dalam konteks Yesus berkata ini yaitu menjaga anak-anak yang kecil, yang dalam metafor itu bisa aja itu adalah orang-orang yang baru bertobat. Kalau tidak dicari dan tidak di nurture, dia bisa kembali ke dunia. ada lagunya buat 99. Gembala yang di kandang Terus yang satu hilang di hutan, tidak dapat pulang, jauh. jauh di seberang. Baik, tapi selalu familiar dengan nyanyian itu. Jadi metafornya adalah seorang punya 100 ekor domba. Yang satu hilang, dia tidak katakan cuma satu kok, saya masih punya 99 yang lain. Tidak demikian. Tapi dia apa? Dia cari yang satu. Orang Thailand di beberapa tempat tidak mengerti, tidak pernah melihat domba. Tidak ada itu domba. Yang ada apa? Gajah. Gajah. Jadi kalau dikatakan seorang punya 100 domba, they have no idea apa itu domba. Karena nggak ada domba. Yang populer di Thailand hanya apa? Gajah. Dari kecil itu gajah sudah diajar untuk memikul yang berat-berat. Jadi penterjemah Alkitab menerjemahkan mengganti domba jadi apa? Gajah. Tapi kesulitannya waktu diketemukan Dipikul. domba itu dipikul. Gajah. Itu cerita dari penterjemah Alkitab. Bagaimana mau terjemahkan, maka digendongnya domba itu selingan sedikit.
Jadi walaupun punya 100, kalau satu hilang, yang satu diapain? Dicari sampai dapat. Itulah Yesus yang datang dari surga ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang di dalam rimba dosa. Yang kedua apa? Ini yang menarik yang kedua. Dia bilang banyak kali kita memfokuskan yang low hanging fruit. Jadi itu buah yang tergantung tapi rendah. Yang digambarkan itulah orang Kristen yang denominasi lain. Kita lupa mencari yang tergantung tinggi, Jauh, sulit yang dijangkau. susah dijangkau. Kita konsentrasi yang low hanging fruit. Saya ada pengalaman pribadi yang cocok dengan ini. Waktu sekolah di Andrews, ada saatnya yang disebut break, spring break, fall break, summer break. Memang tak ada kelas. Kita mau sekolah pun tidak ada kelas. Nah, dalam keadaan tidak ada kelas, daripada nganggur, kita pergi metik apel. Jadi yang punya katakan, grup Indonesia berapa orang? 5 orang. Oke, kamu saya assign untuk petik itu apel yang satu ini. Nah, kita balapan metik karena itu ada peti 2 meter kali 2 meter, itu harus diisi. Diisi. Nah, kita kan mau cepat, yang paling mudah itu metik yang mana? Yang di bawah. Yang di bawah. Itu pok langsung habis. Datang yang punya, dia lihat, ada yang bawah semua, yang atas semua. Dia bilang, sloppy job. You are doing sloppy job. Dimarahin kita. Ini waktu pertama-tama, akhirnya kita ngerti. Dia bilang, kalau kamu di-assign metik satu pohon, itu artinya Habisin dari ujung ke ujung sampai ke atas harus bersih. Jangan ambil di sini lalu pindah ke 2, ke 3. Jangan, nanti yang di atas busuk semua. Itu peraturan. Dan peraturan kedua yang enak, boleh makan. Mau sampai muntah pun boleh. Tapi jangan bawa plastik, lalu bawa ke apartemen dijual, jangan. Jadi waktu saya baca ini, saya ingat pengalaman. Jangan metik yang mudah-mudahnya saja. Kita bertanggung jawab petik sampai di mana? Pucuk. Dan itu paling-paling pohon apelnya gede-gede. Pakai tangga. Tangganya itu 5-6 meter. Yang paling susah Ini ujung. ngangkat tangganya itu hanya berat. Kayak cingke ya. Dan kita harus pastikan tuh tangga bersandar solid. Kalau enggak, terpelanting dari atas bisa jatuh. Itu pengalaman. Jadi saya baca ini, saya ingat kembali. Jangan petik hanya yang di bawah. Tapi yang mempetik di jauh ini orang yang mesti punya komitmen tinggi toh. Kalau cuma setengah-setengah susah juga. Itu satu peti itu kita dibayar cuma berapa dolar waktu itu, 70-an. Tapi kita petik bukan cuma untuk uang, tapi untuk fun juga, sama-sama anak-anak semua. Pelajarannya jangan petik yang lima, Yang di bawah aja. tapi
Tapi ada yang jahil orang Indonesia, dia goyang. Itu orang rame-rame digoyang. Dia tuh pak kayak hujan. Apa itu? Oh, bisa. Jadi Siapa yang punya datang? pecah itu. Dia tanya, why Bruce lecet-lecet Iya. ke banting. Kalau di kampung saya ingat kadang-kadang di satu grup itu ada 5 orang gitu, ada satu orang yang hebat, dia naik sendiri, dia goyang di atas. Itu kalau ketahuan dapat marah. Ya dia yang ketangkap. Nggak boleh. Dari pelajaran ini kelihatannya menginjil kepada orang yang Kristen lebih gampang daripada Buddha, Betul. karena worldview-nya hampir Bersama. bersamaan. Bisa jadi. Percaya sama-sama Alkitab. General Conference mempunyai satu rencana yang luar biasa. Dulu istilahnya dilakukan secara general. Kita pukul rata sama Hindu, Buddha, sekularis, Islam, dan lain sebagainya. Tapi lama-lama oleh pengaruh dari Fuller, karena kita sering undang Profesor dari Fuller untuk memberikan kuliah ceramah di Andrews. Berarti mereka hebat ya. Oh iya, nah waktu saya sekolah di Fuller kan ada orang kritik, hati-hati ke Sumarna, bisa menyimpang dokternya kok disekolahkan di sekolah luar. Nah, divisi katakan you sekarang sekolah jangan di Andrews karena you sudah 4 tahun setengah di Andrews dan you belajar tentang teologi di Andrews kan tentang teologi. Kali ini you belajar bukan sistematik teologi tapi applied teologi, yaitu misi. Bagaimana mengabar Injil kepada orang Islam beda dengan mengabar Injil kepada Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Jadi Advent juga sudah termasuk canggih sekarang. Ada orang-orang yang khusus Islam, khusus Buddha, khusus Hindu. Cuma tiap kali laporan tahunan, saya diminta melaporkan. Biar sedikit, saya masih mendingan karena baptisan. Tapi yang kesian Buddha sudah disekolahkan sampai doktor khusus untuk pelajari Buddha. Tiap kali laporan dikatakan, my brothers and sisters, as usual, I am success in being a failure. Saya sukses menjadi orang yang gagal karena nggak ada baptisan. Berasa sudah kerja siang malam untuk tarik orang Buddha. Walaupun sudah berdoa, Iya. minta bantuan Roh Suci. Kalau memang susah, memang susah. Laporannya 000, tapi divisi nggak berhenti, nggak di-cut. Langsung tetap itu bantuan diberikan. Itu di Thailand, di Vietnam, di Jepang. Kalau Islam masih mendingan, kenapa? Karena ada common ground antara Quran dengan Alkitab. Sesusah-susahnya ngabar Injil ke orang Islam, tidak sesusah seperti ngabar Injil kepada Hindu atau Buddha. Islam juga pendeta susah ya. Tapi tidak sesusah dari Buddha, karena Al-Quran banyak persamaan dengan Alkitab. Nama-namanya juga ya. Ya. Tapi waktu kita ke gereja di Cina itu, kita tanya, kita punya sebelah orang tuh, dia sudah tua, orang tua di situ. Nah, sudah berapa tahun di sini? Oh, udah lama, sejak saya masih nona-nona. Dia sekarang sudah 80-an. Lalu kita tanya,
lalu bagaimana kenal gereja Advent gitu? Oh, tadinya saya ketemu dengan misionari Advent. Baru kemudian dia ambil keputusan yang diberikan oleh misionari Advent ini untuk sekolah di Filipina. Nah, waktu itu dia ambil nursing. Nah, sekarang dia sudah pensiun, tidak kerja lagi. Dia kerja waktu itu di Shanghai. Sekarang dia balik ke kampung. Lihat aja, bisa aja loh. Jadi saya kira ada banyak cara, meskipun sesusah-susahnya Tuhan itu Karena ada istilah yang diintroduce oleh Fuller, apa yang disebut time makers. Tahu time makers? Siapa di Alkitab time makers? Paulus. Apa itu time makers? Pembuat tenda. Pembuat tenda. Jadi untuk makan mereka buat tenda, mereka jual. Tapi saat yang sama misi yang sebenarnya bukan menjual tenda, tapi untuk menjual Injil. Saya kasih contoh yang konkret. Saudi Arabia. Ini Saudi Arabia termasuk unreached people. Sampai hari ini kita belum punya satu gereja yang diorganize. Jadi cara memasukkan misionari bukan sebagai misionari, sebagai tent makers, dalam arti Alkitab tenda itu, misalkan dia orangnya pintar dalam medicine kedokteran, jadi dia masuk sebagai dokter, tapi tujuan akhirnya adalah untuk apa? Penginjilan. Hanya itu. Kalau langsung disebut kamu siapa? Saya misionari. Bisa ditolak. Langsung ditutup. Jadi begitu sampai orang katanya, apa nggak ngebohong itu? Ya, di Arab sampai hari ini tidak bisa diorganisasi. Orang Advent sudah banyak di sana. Ada ahli bahasa, belajar bahasa Inggris, ada dokter, ada ahli perbengkelan, segala ilmu dimasukkan. Melalui bahasa Inggris yang tadi saya ceritakan tadi itu, dia tadinya ambil kursus bahasa Inggris, ketemu dengan misionari ini. Nah, gitu. Di Jakarta banyak orang-orang Cina yang akhirnya jadi Advent karena kursus bahasa Inggris. Jadi, tapi prinsipnya begini. Menurut the Richard Growth, concentrate on the receptive. Jadi misalkan di daerah Sunda ini sulit untuk ditembus Injil. Di sini ada daerah Jawa Timur. Jawa Timur lebih apa? Gampang. Lebih gampang. Nah, do not spend money on this one. Spend the money untuk Jawa. yang receptive. Riset. Lalu orang nanya, kalau begitu diabaikan orang Sunda? Bukan. Doa. Itu sistem Paulus. Paulus kalau menulis surat, dia bukan cuma katakan siang malam saya doakan kamu. Bukan cuma begitu. Dia katakan, tolong doakan saya. Apa yang harus didoakan oleh dia? Supaya pintu-pintu yang tertutup terhadap Injil bisa Terbuka. terbuka. Jadi kalau ada satu tempat yang susah mau ditembus dengan cara bagaimana juga, jangan buang uang di situ. Kita doakan. Contoh yang klasik nih mana? Rusia 70 tahun dari tahun 1917 waktu terjadi revolusi
Bolshevik. Waktu itu komunis ambil alih selama 70 tahun di belakang terali besi, tidak bisa ditembus oleh agama-agama Kristen manapun. Sampai tiba-tiba muncul Gorbachev. orang Sunda bilang Cecep Gorbachev. Waktu dia lah terbuka. dibuka apa namanya Glasnost. Glasnost, yang kedua restructure Glasnost, restructure, ada satu lagi. Jadi waktu dibuka itu tanggul bagaimana Jebol. jebol. Deluisen katakan kerahkan semua evangelis Advent ke Rusia. Berangkatlah Mike Finley yang selalu khotbah di Glendale. Itu siapa yang hebat, yang tiap minggu selalu ngabar Injil ke tiap sahabat. Pengennya semua jago-jago Advent dicurahkan ke sana. Spanier koordinator sampai Nielsen bilang, Bob, we trust in you, spend all the money untuk evangelisasi. You jangan pusing dengan laporan ini laporan itu, karena uang selamatkan jiwa-jiwa. Jadi Spanier itulah koordinator sampai dia mati ketabrak mobil. Jadi begitu. Kalau daerah itu tertutup, berdoa saja supaya somehow Tuhan ulangi peristiwa di Rusia. Baik. Yang berikutnya tentang the promise. Kalau kita mencari, kita akan apa? Akan mendapat. You shall find the bridge. Apa itu bridge? Jembatan Siapa yang jadi jembatan? kita. The bridge. Ya, Iya. masih ingat komplainnya orang Aceh terhadap pemerintah pusat tentang bantuan keuangan pusat ke daerah. Aceh kan di situ terdapat sumber Gas. gas. Itu Harum. nomor 1, Yes. nomor 2 di Bontang. Hmm. Itulah yang dipakai oleh pemerintah. Salah satu cara untuk bayar hutang luar negeri. Nah, tapi saya, menurut orang Aceh, kita punya kekayaan, kesedotnya kemana? Pusat. Ke Jakarta. Nggak tahu berapa persentasenya, tapi nampaknya terlalu banyak kemana? Ke Jakarta. Sampai ada sebutan di Aceh. Heran pemerintah Indonesia ini. Di Aceh yang banyak sungai, nggak ada jembatan. Di Jakarta ada sungai, jembatan di mana-mana. Maksudnya jalan Jalan tol. jalan. Jadi jembatan itu sangat perlu. Karena lihat saja jembatan Indonesia yang terkenal belakangan ini di mana? Di Ambon. Ya baru. Di Madura, Surabaya. Apa nama jembatannya? Ampera. Suramadu. Oh, Surabaya. Surabaya, Madura. Madura.
Kalau sudah lihat dari hotel malam-malam, persis seperti Golden Bridge dalam bentuk mini, pakai lampu bagus sekali. Tapi pemerintah merasa prihatin, paling Umurnya udah hilang. orang Madura paling seneng ngumpulin besi. Jadi dicopotin itu muka yang gede-gede itu yang mengikat. Bahaya itu. Nah mau jaga itu jembatan 4,5 mil, Iya. mau berapa banyak polisi? Rel kereta api aja dipindahin. Iya, Orang Madura kalau di Alkitab itu orang Filistin. terkenal itu. Baca enggak di Alkitab? Semua senjata-senjata besi sumbernya di mana? Filistin. Sebabnya di antara orang Israel siapa yang punya satu-satunya pedang? Palestina. Enggak di antara Israel. Saul. Yonatan. Yonatan. Dia satu-satunya pedang yang buat dari besi, selebihnya dari kayu. Mengapa? Alkitab katakan karena orang Filistin memonopoli. Jadi kalau orang Israel mau asah adit saja mesti pergi ke Filistin dan dicaranya mahal. Jago mereka. Tapi on the other hand, ayat Alkitab katakan walaupun di Israel tidak ada senjata terbuat dari besi, tapi kita punya Tuhan untuk kalahkan mereka yang tidak semua. Itu bagus dihormati. Kita tidak terpengaruh oleh fisik. Itu mungkin waktu Jonathan dapat tuh waktu dia pergi dengan budaknya untuk menyerang perkemahan. Karena zaman dulu, misalkan saya pahlawan yang gagah, selalu ada orang yang bawa pedang. pedang. Supaya saya bisa bergerak dengan leluasa. Kalau main golf, dia adalah caddy-nya. Suramadu, senang saya lewat di sana. Gagah. Mana tuh orang Madura murmur malam-malam copot murmur seperti gini untuk megang itu apa kan bergantung ke tali itu. Tali. Wah, semua mereka sikat ya. Ya begitulah. Mereka kaya loh. Who is the bridge? Kita ini apa? Ya, kita sendiri juga the bridge pendeta. Ya. Kita digunakan sebagai the bridge. Kalau baca Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, apa spiritual lesson-nya? Itu cerita mengenai Sakius Ya. yang ingin melihat Yesus. Karena dia pendek, maka dia tidak bisa melihat Yesus karena banyak orang, lalu dia naik. Lalu aplikasi sih. Seharusnya Sakius tidak perlu naik nih. Kalau orang-orang atau pengikut Yesus memberikan jalan kepada dia, lebih membuka jalan untuk bertemu dengan Yesus sebagai juru selamat. Tapi ternyata mereka enggak. Makanya dia cari sendiri. Untung dia cari, untung dia manjat. Kalau enggak dia bisa hilang. Seberapa pendek sih Sakius itu? Kelihatannya sangat pendek, sampai menarik penulis Alkitab untuk menuliskan tentang Sakius. Ini orang hebat ya, Sanhedrin. Dan Sakius ini bukan
pemungut cukai yang biasa, dia adalah apa? Kepala Kepala. bea cukai, kepala pajak, Betul. Jadi kalau Matius saja sudah kaya, apalagi dia. apalagi dia. Karena dia pendek, ya, orang memblok dia tidak putus asa, dia apa? Ya, bohong. Dia naik. Yang bagus di sini dia bilang, imagine what might have happened if those who were blocking access to Jesus there in Jericho had paid attention to Zacchaeus' keen interest in coming close to Jesus and had lovingly invited this sinner to the feet of the Savior. Jadi masing-masing orang tidak mau berusaha mau cari tahu siapa yang mereka blok semua. Apa yang membuat Zacchaeus heran hari itu? Karena Yesus memanggil namanya. Ya, Hai Zacchaeus, turunlah. Kok dia kenal saya? yang paling mengherankan Zacchaeus, yang hampir-hampir dia tidak percaya telinganya, Saya akan pergi ke saya akan rumah masuk ke rumah. dan makan bersama. Belum pernah ada orang yang mau masuk ke rumah karena dia tergolong kepada Romawi. dari segi kebangsaan. Zacchaeus dianggap sebagai Pengkhianat. pengkhianat. Dari segi agama, Zacchaeus dianggap sebagai murtad. Jadi sudah murtad, pengkhianat, apalagi yang lebih buruk dari itu. Tapi katakan Zacchaeus, turunlah, hari ini saya akan datang ke rumah. Zacchaeus hampir-hampir tidak percaya telinga, tapi akhirnya masuk Yesus dan terjadi perubahan yang total dan radikal kepada Zacchaeus. Hartanya dia apa itu? Bagikan dibagi. Terjadi restitusi. Dia ikut hukum perjanjian lama. Orang yang pernah diperasnya dikasih kembali uang. Zacchaeus. Tapi Zacchaeus ya, Tuhan tidak bilang juallah seluruh hartamu. Ada sebut anak muda. Anak muda disuruh jual, tidak. Karena dia langsung bagikan dia punya harta. Kenapa si orang kaya yang muda itu disuruh jual hartanya? Karena hatinya ada di hartanya. Karena Karena hartanya merupakan idolnya. idol, harus dijual. Abraham orang kaya, Oh ya. kaya, tapi tidak ada ayat yang mengatakan Abraham jual hartanya. Karena buat Abraham kekayaan tidak menjadi idol. Selama itu tidak menjadi idol, ya bisa dipertahankan sebagai milik kita. Karena kalau ada kebutuhan, kalau tidak merupakan idol, kita akan apa? Bagi. Akan bagi. Beda dengan si orang kaya yang satu. Kemudian ada apa video? Panggilannya.
The building itu yang mana? Orang-orang Advent yang bekerja di bidang kesehatan suka salah kutip tulisannya Wahyu. Mereka katakan, lihat, baca buku Disciple Ages dan Ministry of Healing. Buku-buku ini menyebutkan bahwa the right arm of the message itu yang medical work. medical work. Itu salah. Bukan medical work yang merupakan tangan kanan pekerjaan Tuhan. Apa yang benar yang mana? The missionary. Medical missionary. Work. Bukan medical work, medical missionary work. Nah, kembali kepada kutipan yang sering dikutip tapi lupa membaca konteksnya. Jesus spent more time to healing than preaching. Yesus menggunakan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan daripada berkhotbah. Nah, orang-orang medis seringkali baca sampai di situ, lupa kalimat yang berikutnya. Kalimat berikutnya tentang apa? Kalimat berikutnya apa? Jesus spent more time to healing than to preaching. Itu jawabnya. Jesus and his disciples benar heal people, tapi tidak berhenti di heal people, and then turn their mind to determination. Jadi bukan medical work yang merupakan the right arm of the message. Medical missionary. Medical missionary work itulah. Kemudian sudah kenalkan Mark Finley. Dia tadinya adalah Evangelis. evangelis. Cuma inilah seringkali kekeliruan di gereja kita dan juga di gereja lain. Kalau orang di ladang berhasil bikin ceramah dari satu tempat ke tempat lain, menarik banyak jiwa, JC terus lihat Uni terus cabut dia, dicabut dari lapangan, ditaruh di mana? Kantor. Di kantor. Khotbahnya pun jadi beda. Waktu di ladang berapi-api, begitu jadi administrator, kepala bagian di Uni, tidak seberapi-api seperti sebelumnya. Itu seringkali terjadi. Dulu di Uni Timur ada penceramah yang sempat namanya tiba-tiba mencuat. Dia kenal siapa? Watu Lingas. Oh, Raffles. Raffles. Itu pernah. Suaranya Tiba-tiba. melengking, kecil. Schenkel. Pendeta Schenkel dulu orangnya kan ganteng, evangelis di Uni. Kalau dia mau ke Unai, anak-anak sudah mulai berbisik. Si Schenkel lah, Schenkel, Batak ngomong Schenkel. Tunggu satu. Wah, kalau dia cerita tentang Samson dan Delilah, kita bengong. Menarik. Diangkat ke Uni. Khotbahnya sudah khotbah administrasi, nggak berapi-api lagi. Itu bisa terjadi. Nama Finley ini dia evangelis termasuk kaliber internasional.
salah satu yang dikirim ke Rusia oleh Neil Winston adalah Mark Finley. Dia baptiskan berapa ribu jiwa. Lalu dia kasih apa? Advice. Boleh juga dibaca. Coba sudah baca sebelum kita akhiri. Ada tuh alinea pertama habis Ya, Mark Finley mengingatkan kita bahwa dengan tidak memperkenalkan Allah kepada masyarakat adalah melalaikan kewajiban rohani. Metode penginjilan Yesus adalah menyentuh orang pada titik-titik kebutuhan terbesar mereka. Ini adalah pekerjaan pelayanan kesehatan. Kristus tidak puas hanya menyembuhkan mereka secara fisik dan tidak melakukan apa-apa lagi. Tujuannya adalah hidup kekal dalam Yesus. Pekerjaan pelayanan kesehatan mungkin tidak dimulai dengan menawarkan kepada mereka yang kita kenal untuk mengikut Yesus, tetapi harus sampai di sana pada akhirnya. Karena kasih kita kepada manusia, kita akan rindu untuk menawarkan kepada mereka segala sesuatu yang Yesus tawarkan. Jadi demikianlah. Yang terakhir, the bidding. Ini bicara tentang personal testimony. Personal testimony adalah satu hal yang sangat powerful, dan kita dianjurkan untuk terlibat dalam personal testimony. Di gereja Advent sesudah sekolah Sabat ada ruang yang disebut personal ministry. Tapi kalau sudah perhatikan, kebanyakan sudah melenceng dari tujuan. Personal ministry seringkali dijadikan khotbah kedua. Kita Advent sudah cukup dengan khotbah. Jadi personal ministry yang diberikan dengan jatah 10 menit seharusnya dipakai untuk apa? Kesaksian. Satu, kesaksian. Sepanjang minggu saudara sudah membagi traktat atau bersaksi kepada tetangga. Jadi harus bentuk cerita. Kalau tidak, itu harus dipakai untuk merencanakan apa yang sidang akan buat sore Sabat ini kepada masyarakat di sekitar. Cuma saya perhatikan personal ministry yang 10 itu ada yang kasih kuliah tentang buku Daniel, buku Wahyu. Memang agak susah, sebab bila mana dikasih kesempatan tuh, kalau cuma bilang minta kesaksian, jarang sekali orang mau, cuma 1-2. Jadi kewalahan yang megang departemen itu. Makanya harus direncanakan 1 kuartal sebelum. Sudah dicoba. Itu Raja Agripa dari mana, pendeta? King Agripa ini. Ini termasuk turunan siapa? Ya, maksud saya entah Syria atau apa. Dia apa pangkatnya? Raja. Mesir atau apa. Ya, kurang jelas. Jadi hierarkinya yang paling tinggi dari seluruhnya adalah apa? Kaisar. Kaisar. Di bawah Kaisar adalah siapa? Raja. Raja. Jadi raja-raja semuanya di bawah satu Kaisar. Kaisar. Agripa ini turunan dari dinasti apa? Dari mana? Nero. Ini turunan siapa Agripa? Siapa yang mau bunuh Yesus? Oh, Herodes. Yang agung. Ya, Herodes Itu juga disebut bukan orang Israel. Herodes yang agung. Bukan orang Israel ya.
Bukan. Iya, bukan. Ini juga bukan. Herodes itu dibenci oleh orang Yahudi karena dia bukan Yahudi tapi memerintah orang Yahudi. Yahudi, iya. Tapi Herodes ini akalnya banyak. Salah satunya dia lihat tuh Ka'bah sudah rusak dimakan usia. Jadi supaya dia berterima di antara orang Yahudi, dia apa ya? Renovasi. Renovasi. Berapa lama dia renovasi? 20 tahun lebih. Apa yang renovasi? Ka'bah. Sehingga Ka'bah yang tadinya namanya Ka'bah Hebat juga. Zerubabel diganti dengan nama Ka'bah Herodes. itu kan kemudian hancur tahun 70. Jadi Herodes yang pertama yang hendak membunuh Yesus itu Herodes Yang agung. ya Herodes the Great istilah. Yang membunuh Yohanes Pembaptis Herodes Agrippa yang Agrippa. nah ini Paulus. Herodes anaknya itu ya siapa? Herodes apa? Antipas. Antipas. Itu anaknya. Iya. Ini siapa? Cucunya. Cucunya. Dan mereka ini Siapa cucunya? Iya. Cucu Herodes ini. Herodes yang agung yang membunuh Yesus. itu masuk di catatan penting ya. Iya, iya. Herodes. Jadi saudara, Herodes itu bukan nama orang. Itu adalah title, seperti Kaisar. Kaisar itu bukan nama orang. Fir'aun bukan nama orang, itu adalah title. Jadi Fir'aun yang menyiksa orang Israel dengan Fir'aun yang mau akhirnya membiarkan Israel keluar dari Mesir, itu dua Fir'aun yang berbeda. Cuma title-nya sama, Fir'aun. Artinya the great house. Begitu. Bisa begitu ya. Dan raja-raja ini sudah ada jatah pemerintahannya. Jadi Raja Herodes Agrippa, ada Philip, ada Arkelus. Nah, yang membunuh Yohanes Pembaptis Antipas adalah Antipas. anaknya Karena dia dari tersinggung waktu Yohanes Pembaptis katakan, kamu tidak halal bagi kamu mengambil istri saudara. saudara Siapa tadi? Antipa? Antipas. Antipas. Anak siapa sih Herodes? Anaknya Herodes Agung. The Great Herodes Agung yang mau bunuh Yesus itu waktu zaman Yesus, anak-anak yang kecil di bawah yang baru lahir itu Herodes yang agung itu bapaknya yang bunuh yang suruh pancung kepala Yohanes Pembaptis itu Iya. Herodes anaknya yang The Great itu namanya Herodes Antipas. Herodes Antipa. Nah, yang Nah. ketemu Paulus, Yang ketemu Paulus yang mau bunuh Paulus akhirnya cucunya yang namanya Herodes Agrippa. Oh, barisan pembunuh semua mereka. oh iya. Itu Kaisar yang waktu itu memerintah, dia kan dengar laporan ini Herodes ini main bunuh-bunuh. Pendeknya ada move untuk kudeta, Dibunuh. istrinya dibunuh, anaknya Anaknya dibunuh, sampai akhirnya Kaisar ngomong lebih aman jadi Anjing. anjingnya Herodes daripada anaknya Herodes. Dia tidak segan-segan bunuh anaknya. Dan dia tahu, Herodesnya tahu kalau sampai dia mati tidak ada orang akan menangis. Nah, Lalu dia suruh saudaranya, ingat kalau saya mati bakar penjara. Kenapa? Supaya ada orang menangis. Biar menangis sama mereka, tapi pada hari kematiannya ada orang apa? nah. Menangis.
Itu Herodes yang mana itu? Herodes Yesus. Oh, yang Agripa, yang the Great. Waktu dia mati, saudaranya nggak mau makan. Mungkin jahat. Itulah ceritanya. Jadi pada bingung kalau dipelajari detailnya, very interesting. Iya, benar. Cuma kita baca Alkitab seringkali hanya permukaan. Seperti orang Jepang di Peru itu ya. Perdana Menteri of Presiden Fujimori. Fujimori itu presiden. Dia ke Jepang jadinya ya. Dia lari ke Jepang karena waktu mereka mau Dikejar ya. Pas sekarang itu presiden Korea Utara yang begitu. Dia saudara-saudara dia sikat sama. Yang interesting yang harus saudara ketahui, kenapa Israel sampai dapat tanah di Gosen? Saudara tahu Gosen? Tempat yang paling tempat subur. yang paling subur di seluruh Mesir. Di mana? Dekat mana? Gosen. Sungai Nil. Oh. Sungai Nil dan sungai lain kan bersilang-silang. Sampai sekarang itu benar tak? Ya, itu delta yang paling subur. Jadi waktu Yakob dan turunannya yang 70 itu masuk, Firaunnya ada waktu itu bilang sama Yusuf, bawa orang tuamu, saudaramu, taruh dia di tempat yang paling subur. Subur. Gosen. Itu Gosen. mereka Nah, kumpul situ. orang bertanya, Itu yang saya Orang bertanya, kenapa Firaun yang satu ini begitu generous kepada orang Israel? Waktu dipelajari, Firaun yang memerintah waktu itu bukan Firaun orang Mesir, bangsa Hyksos. bangsa Hyksos. Dan Hyksos itu penggembala, Sama dengan jadi Israel. sama dengan Israel. Karena buat orang Mesir, penggembala itu Hina. mana ada orang Mesir mau makan sama orang Israel? Karena Israel itu penggembala. Nah kemudian waktu Hyksos mendirikan Gosen, ada yang nggak setuju. Hyksos digulingkan, muncullah Firaun Firaun yang yang Mesir. orang Mesir. Itulah yang menganiaya yang dia bangsa bilang, Israel. maka bangkitlah Firaun Yang tidak kenal Yusuf. Yusuf. Yusuf itu sudah mati. Mulai situ penganiayaan. Mulai di situ dia aniaya. Oke. Seek and you shall find. Waktu Paulus memberikan kesaksian kepada King Agrippa, apa dia punya reaksi? Ya hampir terbujuk. mau bertobat tapi tidak bertobat. Hampir terbujuk. Terbujuk. Ada nyanyian di mana? Hampir Di Indonesia, hampir terbujuk. Oke, kita akan akhiri dengan konklusi. Baca. The final essential stage in Jesus' method of ministry flows naturally from the other 4 steps. However, we cannot just take this stage for granted, expecting it to happen by itself. We need to prayerfully ask God to provide opening for us to bid people to follow Him. Jadi jangan take for granted bahwa kita sudah lakukan 4, yang 1 pasti akan ada. Jangan. Kita tetap harus dengan penuh doa meminta Tuhan membuka jalan untuk orang-orang mengikut kepadanya. Maksudnya, walaupun yang 4 sudah dilakukan, jangan take for granted yang nomor 5. Kita harus tetap memenuhi kebutuhan jasmani dari orang-orang itu. Yang kedua,
Personal testimony can be the most powerful way to witness, because they also can be the least threatening. You are not overtly preaching, you simply are telling a story. And we all should have our own personal story about what Jesus has done in our life. Jadi saudara harus punya cerita tersendiri bagaimana saudara terima Yesus. Saya perhatikan kalau saya cerita bagaimana saya jadi Advent dari Islam, umumnya orang menaruh perhatian karena orang biasanya menyenangi apa? Cerita. Iya. Dan Yesus memberikan kebenaran lewat cerita. Kalau orang berita tidak demikian. Yang ketiga dan terakhir, The Lord is seeking to reach every person with salvation. jangan lupa Tuhan mencari setiap orang dan hendak membawanya kepada keselamatan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, ya silakan. Kenapa murid-murid Yesus ataupun orang-orang terdahulu mengalami aniaya? Kenapa saat ini akhir-akhir zaman kok sebagainya belum ada aniaya? Buka pasti orang Timotius. Dapat Timotius. Orang yang mencoba hidup a godly lives akan mengalami apa? Aniaya. Tuhan Timotius berapa pendeta? Timotius ya, kita kata-kata ketinggalan itu di ayat 12 kalau sama-sama. Dua Timotius 3 ayat 12. Ya, itu dia. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi bila mana kita hidup disesuaikan dengan apa yang Tuhan mau, kita akan mengalami aniaya. Kenapa belum mengalami aniaya? Karena kita masih berenang ikut arus. Di saat kita berenang melawan arus, di situ akan terjadi aniaya. Jadi satu kali saya ngajar sekolah sahabat sudah lama di Jakarta. Waktu itu musim pemilu, ada seorang angkat tangan, Pak Sumana, sekarang zaman musim pemilu di Indonesia. Jadi saya memilih P3. Kenapa? Supaya Islam berkuasa sepenuhnya di Indonesia, lalu kita dianiaya. Ada gitu. Saudara, kalau mau dianiaya, ikut resep Alkitab. Karena siapa yang hidup a godly life, dia akan apa? Aniaya. Kenapa Yesus dianiaya? Karena hidup Yesus
menemplang hidup orang Yahudi, hidup orang Farisi. Akhirnya Yesus disiksa dan disalibkan. Paulus membunuh pengikut-pengikut Yesus pada saat itu bukan sembarang membunuh, pendeta. Rupanya yang dilakukan itu adalah sebagai ibadah dengan keyakinan dia pada saat itu. Betul. Luar biasa. Ibadah. Di antara kaum muslim ada konsep yang disebut jihad. Saya sudah pernah dengar jihad. Jihad dalam bahasa Arab tadinya originally itu satu kata yang konotasinya positif. Jadi di zaman Islam yang mula-mula, kalau katakan mari kita berjihad, artinya mari kita bawa orang kafir ke jalan Islam. Itu artinya jihad. Tapi as time pass by, konotasinya jadi negatif. Berjihad itu membunuh orang Kristen, orang kafir atas nama Tuhan. Logikanya kemana itu? Jihad tadinya satu istilah yang sangat positif, membawa orang kembali ke jalan Tuhan. Tapi lama-lama menjadi negatif. Berjihad memerangi orang Kristen dan orang kafir. Ilustrasi Paulus ini kalau kita ikuti kita jadi takut juga, pendeta. Yang mana? Karena siapakah engkau, katanya, kenapa engkau bunuh? Ya, jadi kalau sampai orang murtad berarti kita membunuh Tuhan Yesus, pendeta. Kalau kita lihat ilustrasinya ini, ya, engkau membunuh aku. Nah, disitulah dia buta, disuruh ke Ananias. Ananias disuruh Tuhan langsung. Ya. Memang kalau hidup Paulus nggak ada duanya. Luar biasa. Luar biasa. Sudah dibawa sampai kemana? Ke langit yang ketiga. Ke Firdaus. Ananias juga tidak mau menyembuhkan ya tadinya, pendeta. Takut. Orang tidak percaya bahwa Paulus sudah bertobat. Untung ada siapa yang meyakinkan orang. Barnabas. Barnabas itulah yang berjasa meredam ketakutan orang banyak terhadap siapa? Luar biasa ya. Ilustrasinya bagus sekali juga.